Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai penggunaan Google Form dan Quizzes untuk membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan pendekatan pembelajaran PMRI atau pembelajaran matematika realistik Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah praktikum media pembelajaran matematika digital. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Erlinawati Simanjuntak, SPD MSI, dengan asisten laboratorium yang pertama, Kak Adinda Nuranisa, yang kedua, Kak Kairunisa Nabila. Dan saya sebagai praktikan, nama saya Atma Wijaya Raja Gugu dengan NIM 41931111069. Saya berasal dari kelas PSPME 2019. Baiklah teman-teman, untuk yang pertama kita akan membuat LKPD dengan menggunakan Google Form. Nah, di mesin pencari kita ketikkan yaitu Google Form. Kita enter, kita pilih yang pertama yaitu Google Formulir. Nah, ada dua, ada yang pribadi dan yang bisnis. Kita pilih yang pribadi dengan cara buka Google Formulir. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan Google Form-nya. Nah, di sini untuk memulai pekerjaan kita dapat memulai dengan formulir baru. Di sini ada yang formulir kosong. Kita klik. Nah, kita dapat memulai pekerjaan kita. Di sini ada dituliskan untuk judul formulir. Nah, misalnya kita buat judul formulirnya itu adalah Kuis Matematika kelas 8A SMP Bintang Timur. Nah, di sini juga disajikan deskripsi formulir. Nah, di deskripsi ini kita bisa mengisinya dengan misalnya ketentuan atau petunjuk dalam mengerjakan kuis. Misalnya, kita buat untuk petunjuk terlebih dahulu. Petunjuknya, yang pertama, perhatikan setiap waktu yang sudah ditentukan untuk menyelesaikan soal. Kemudian untuk petunjuk yang nomor 2, bacalah setiap petunjuk soal dengan teliti. Kemudian yang ketiga, pengerjaan soal kuis hanya berlaku satu kali untuk setiap siswa. Nah, misalnya inilah petunjuk untuk mengerjakan kuis ini. Nah, selanjutnya kita dapat masuk ke soal pertama. Nah, untuk soal pertama, untuk pertanyaan tanpa judul ini kita isilah untuk soalnya. Jadi, di sini untuk soal yang pertama, misalnya kita buat garis lurus nomor 1, garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran adalah, nah, jadi opsi yang pertama ini bisa juga kita tuliskan ABC, kita ketikkan A. Misalnya untuk pilihan yang A, kita buat jari-jari. Kemudian yang kedua, untuk opsi B, kita buat diameter. Kemudian yang ketiga, opsi C, kita buat juring. Dan opsi D, kita buat apotema. Nah, jadi untuk membuat kunci jawaban dari setiap soal yang akan kita buat nanti, dapat kita pilih di
sini di setelan. Nah, di sini ada dikatakan jadikan ini sebagai kuis. Nah, kita pilih atau kita hidupkan, kita geser hingga menjadi warna ungu seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih nilai poin untuk setiap pertanyaan. Jadi misalnya di sini ada 5 poin. Nah, kita atur berarti nanti kalau setiap soal yang benar akan mendapatkan 5 poin. Nah, kita kembali ke soal. Di sini sudah dapat kita atur kunci jawaban yang akan kita pilih. Nah, di sini untuk soal yang pertama ini kunci jawabannya adalah A. Jadi kita pilih di A, kita pilih poinnya berapa. Nah, di sini karena ini masih soal yang mudah, maka kita pilih poinnya adalah 5. Kemudian kita klik selesai. Nah, untuk ke soal selanjutnya kita pilih sebelah kanan atas ini tambahkan pertanyaan. Kemudian kita tuliskan soal nomor 2. Baiklah, untuk soal nomor 2 kita akan membutuhkan sebuah gambar. Nah, untuk mengambil gambar, kita klik di gambar ini. Kemudian kita diarahkan untuk mencari. Nah, di sini kita cari dari folder kita di komputer kita. Nah, di sini saya pilih gambar 1, kemudian kita open. Nah, inilah gambar yang akan kita pakai untuk soal nomor 2, di mana soalnya adalah bagian yang menunjukkan juring lingkaran adalah, nah, kita buat opsinya. Yang pertama itu yang A, ADO, kemudian yang B kita buat OBC, kemudian yang C kita buat ODC, dan opsi D kita buat AOB. Nah, di kunci jawaban bagian kiri bawah ini kita atur kunci jawabannya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kunci jawabannya adalah B. Nah, di sini juga kita dapat atur poinnya untuk soal nomor 2 ini. Karena masih tergolong mudah, maka tetap poinnya yaitu 5. Kemudian kita klik selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah sebelumnya soal nomor 1 ini belum kita isi tadi di sini, wajib diisi. Jadi apabila siswa tidak menjawab ini, maka jawabannya tidak akan terkirim seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga soal nomor 2 kita checklist wajib diisi. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3 dikatakan soalnya yaitu garis yang menunjukkan apotema pada lingkaran adalah, nah di sini juga kita akan memasukkan gambar sama halnya dengan gambar nomor 2. Kita open. Nah, jadi berdasarkan gambar ini ditanya di soal garis yang menunjukkan apotema pada lingkaran adalah, maka kita buat opsinya. Opsi yang pertama untuk yang opsi A yaitu AO, yang B OB, yang C OD, dan yang D OC. Nah, di sini dapat kita atur juga kunci jawabannya. Kita atur dulu hurufnya ini. Kita selesaikan dulu. Nah, di sini kurang dia untuk opsi C dan untuk opsi D.
kita buat wajib diisi. Nah, untuk skornya juga masih sama, yaitu 5. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nah, untuk soal yang nomor 4, kita buat soalnya yaitu diketahui keliling lingkaran adalah 154 cm. Jari-jari lingkaran tersebut adalah, kita buat opsi yang pertama untuk opsi A, yaitu 24 cm, atau bisa juga kita tuliskan di sini sentimeternya, jadi di opsi tidak perlu kita tuliskan sentimeternya lagi. Jadi untuk opsi B, kita buat 24,5. Untuk opsi C, 25, dan opsi D, 25,5. Kemudian kita atur kunci jawabannya. Di sini untuk soal nomor 4, kunci jawabannya adalah B. Nah, karena soal ini tergolong udah menengah, maka poinnya juga dapat kita tambahin, misalnya kita buat jadi 10. Kemudian kita klik selesai. Tidak lupa juga untuk menceklis wajib diisi. Nah, soal selanjutnya untuk nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, kita tuliskan di sini nomor 5. Nah, dikatakan bahwa sebuah meja berbentuk lingkaran dengan keliling 132 cm. Luas meja tersebut adalah titik-titik cm pangkat 2. Kita isi untuk opsi A-nya, yaitu yang pertama 1386. Untuk opsi yang kedua, 1396. Untuk opsi yang ketiga, 1416. Untuk opsi yang keempat, 1426. Nah, kita atur juga kunci jawabannya. Untuk soal nomor 5, kunci jawabannya adalah A, 1386. Untuk poinnya kita buat juga 10 karena termasuk soal menengah. Kemudian kita klik selesai. Tidak lupa juga untuk menceklis wajib diisi. Nah, yang selanjutnya kita ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, dikatakan perhatikan gambar lingkaran dalam persegi di bawah ini. Luas daerah yang diarsir adalah, nah, di sini nomor 6 ini kita akan memasukkan gambar. Kita pilih gambar 2. Kita open. Nah, inilah gambar untuk nomor 6. Kemudian kita tuliskan opsinya. Untuk opsi A, 32, opsi B, 42, opsi C, 52, dan opsi D, 62. D62. Kemudian kita pilih kunci jawabannya, yaitu jawaban untuk nomor 6 ini, yaitu 42, opsi B. Nah, karena ini sudah termasuk soal yang di atas menengah, maka poinnya juga dapat kita naikkan. Misalnya poinnya adalah 15. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita checklist di wajib diisi. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, untuk soal yang nomor 7 sudah ada soalnya di sini. Maka untuk opsi A-nya kita buat. Yang A adalah 10, yang B 11, yang C 12, dan yang D 13.
Kita pilih kunci jawabannya. Untuk soal nomor 7, kunci jawabannya adalah B. Kemudian kita dapat mengatur poinnya. Untuk soal nomor 7 ini, kita buat poinnya adalah 10. Kemudian kita klik selesai. Selanjutnya kita checklist di wajib diisi. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, kita atur opsinya. Untuk opsi A, 2x ditambah 3y sama dengan 25. Untuk opsi B, 4x tambah 3y sama dengan 36. Kemudian untuk opsi C, 3x ditambah 4y, dan untuk opsi D, 5x ditambah 2y sama dengan 16. Kita pilih kunci jawabannya. Untuk soal nomor 8 ini, kunci jawabannya adalah C. Kita klik selesai. Untuk ininya, poinnya kita pilih 15. Kita klik selesai. Klik wajib diisi. Selanjutnya untuk nomor 9. Untuk soal nomor 9, kita masukkan opsinya. Untuk opsi A, 4. Opsi B, 8. Opsi C, 12. Dan opsi D, 16. Kita atur kunci jawabannya. Untuk soal nomor 9 ini, kunci jawabannya adalah C, 12. Kita atur poinnya. Poin untuk nomor 9 ini kita buat adalah 20. 25. Kita atur menjadi 20. Kita klik selesai. Kemudian soal terakhir, soal nomor 10, ini kita pilih wajib diisi. Kemudian untuk nomor 10, nah, di sini sudah dituliskan soal nomor 10, maka kita masukkan untuk opsi A, 5 cm, kemudian opsi B, 8 cm, opsi C, 9 cm, dan opsi D, 15 cm. Nah, kita pilih kunci jawabannya. Untuk soal nomor 10, kunci jawabannya adalah B, 8 cm. Kemudian kita atur untuk poinnya. Poinnya kita buat 15. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita checklist di wajib diisi. Nah, ketika sudah semua soal kita masukkan ke Google Form ini, maka untuk melihat apakah setiap soal sudah kita checklist wajib diisi, maka akan ada tanda bintang merah di setiap akhir soal. Nah, karena semua sudah di checklist wajib diisi, maka ketika kita ingin membagikan formulir kita ini, LKPD kita ini kepada siswa, maka yang kita lakukan adalah kita klik di 3 titik di atas ini, kemudian kita buat salinan. Kita pilih buat salinan. Nah, misalnya kita buat namanya itu kuis matematika.
Nah, akan tersimpan di folder di bagian drive saya. Kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita misalnya ingin membagikan formulir kita ini kepada siswa yang akan melaksanakan kuis. Jadi dapat kita pilih di sini, kita klik kirim, kemudian dapat kita kirim ke email langsung, atau bisa juga kita salin linknya. Nah, tautannya kita salin. Kemudian hasil salinan ini kita bagikan kepada orang yang ingin menjawab dari kuis ini. Jadi, di sini juga dapat kita atur. Nah, demikianlah untuk membuat LKPD dengan menggunakan Google Form. Nah, jadi link yang sudah kita salin tadi dapat kita kirim ke siswa yang ingin menjawab kuis matematika ini. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke Quizzes. Untuk selanjutnya kita akan memindahkan LKPD dari Google Form kita ke Quizzes. Nah, di mesin pencari kita tuliskan Quizzes. Kita enter. Nah, kita pilih yang pertama. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Kita dapat login di sini. Terlebih dahulu kita login. Ya, Nang udah. Kita dapat login menggunakan akun Google kita. Kita pilih akun Google yang akan kita daftarkan ke Quizzes. Di sini saya memilih akun saya sendiri. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Quizzes. Nah, ketika kita ingin membuat kuis seperti di Google Form tadi, maka di sebelah kanan atas ini ada Create a Quiz. Maka kita klik. Nah, di sini kita dapat membuat nama kuisnya. Misalnya kita buat kuis matematika. Nah, kita pilih subjek yang relevan, matematika. Kemudian kita next. Nah, di sini ada berbagai pilihan pertanyaan, misalnya ada multiple choice atau pilihan berganda, ada checkbox, ada fill in the blank, ada poll, ada open-ended, dan slide. Nah, di sini kita memilih sesuai dengan di Google Chrome tadi, di Google Form. Nah, di sini kita pilih multiple choice. Nah, disinilah kita tuliskan untuk pertanyaan yang pertama. Dapat kita copy dari ini. Kita copy untuk pertanyaan pertama. Nah, setelah kita copy pertanyaannya, maka kita masukkan optionnya. Opsi yang pertama yaitu A, jari-jari. Opsi B, diameter. Dan opsi C, juring. Dan opsi D, apotema. Di bagian bawah ini dapat kita atur lamanya waktu menjawab. Nah, karena ini merupakan soal sederhana, maka dapat kita atur untuk menjawab ini, kita atur 10 detik. Nah, setelah kita atur
waktunya, maka kita pilih save. Namun sebelum kita menyimpan, kita pilih pilihan yang menjadi jawaban. Nah, nomor 1 ini jawabannya adalah A. Maka kita checklist di A, kemudian kita save. Nah, maka untuk soal nomor 1 sudah selesai dan sudah diatur untuk kunci jawabannya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk melanjutkan ke soal nomor 2, dapat kita pilih multiple choice lagi untuk soal nomor 2. Setelah kita copy soal nomor 2, maka kita tambahkan gambar. Kita pilih dari folder di komputer kita. Kita open. Setelah itu, kita pilih done. Nah, maka gambar sudah masuk di soal. Kemudian kita masukkan opsinya. Setelah kita tuliskan opsinya, selanjutnya kita pilih yang menjadi jawaban untuk soal nomor 2. Nomor 2 ini jawabannya adalah B. Selanjutnya kita atur waktu pengerjaannya. Karena soal ini masih sederhana, maka kita pilih 20 detik. Kemudian kita save. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 kembali kita masukkan gambar. Kita pilih done. Nah, maka kita isi opsinya. Nah, setelah kita isi opsinya, selanjutnya kita atur yang menjadi kunci jawabannya. Kunci jawaban pada soal nomor 3 ini yaitu C. Kita checklist di C, kemudian kita atur waktu pengerjaannya. Kita atur 20 detik. Kemudian kita save. Selanjutnya, nah setelah kita tuliskan soal berserta dengan opsinya, maka untuk soal ini kunci jawabannya adalah B. Kita checklist di B, kemudian kita atur waktunya. Waktu pengerjaannya adalah 1 menit, 60 detik. Kemudian kita save. Selanjutnya untuk nomor 5. Nah, tadi karena di Google Form tidak bisa membuat simbol matematika, maka salah satu kelebihan dari quizzes ini kita bisa membuat fungsi matematika atau simbol matematika. Nah, ini kan sentimeter pangkat 2. Dapat kita buat. Dapat kita buat dengan kita klik Math, kemudian kita ketikkan sentimeter, kemudian kita klik di sini. Maka akan muncul sentimeter pangkat 2. Kita copy, kita tuliskan di sini. Selanjutnya kita masukkan untuk opsinya. Setelah kita tuliskan soal beserta dengan opsinya, maka kita pilih jawaban dari nomor 5 ini yaitu A. Kita checklist di A, kemudian kita atur waktu untuk pengerjaannya yaitu 2 menit. Kemudian kita pilih save. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Setelah kita masukkan soal beserta dengan opsinya, maka kita pilih jawabannya. Untuk soal nomor 6, jawabannya adalah B. Kemudian kita atur waktu pengerjaannya, karena ini termasuk soal yang terlebih dahulu kita masukkan gambar.
gambar yang kedua. Dan kemudian kita pilih waktu pengerjaannya, yaitu kita pilih 5 menit. Kemudian kita save. Selanjutnya, setelah kita tuliskan soal beserta dengan opsinya, maka untuk soal nomor 7 ini, kunci jawabannya adalah B, 11. Kita checklist di B, kemudian kita atur lama pengerjaannya. Di sini kita atur 5 menit. Kita save. Langsung ke soal selanjutnya. Nah, setelah kita tuliskan soal beserta opsinya, maka kita pilih kunci jawabannya itu C, kemudian kita atur waktu pengerjaannya, kita atur 5 menit. Kita save. Untuk nomor selanjutnya, setelah kita tuliskan soalnya dan opsinya, kita pilih kunci jawabannya yaitu C, 12, kemudian kita atur waktu pengerjaannya, yaitu 10 menit. Kemudian kita save. Maka untuk soal yang terakhir, nah setelah kita masukkan soal beserta opsinya, maka untuk soal terakhir ini kunci jawabannya adalah B, yaitu 8 cm. Kita atur waktu pengerjaannya yaitu 5 menit. Nah, kita save. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengedit lembar kerja kuis kita ini, memperindahnya, misalnya kita tambahkan gambarnya untuk background-nya. Bisa kita cari dari, misalnya ingin kita buat gambar ini aja, gambar lingkaran, karena topiknya adalah lingkaran. Maka kita pilih save. Oh, ini untuk tingkatannya, kita pilih dari kelas 7 atau 1 SMP sampai ke kelas 9. Kita save. Nah, maka tampilannya sudah jauh lebih baik. Nah, sudah selesai untuk membuat LKPD di Quizzes ini, maka ketika kita rasa ini sudah cukup bagus dan tidak ada yang salah lagi, dan semua sudah punya jawaban dan punya waktu masing-masing dalam mengerjakan, maka dapat kita publish di sebelah kanan atas. Maka kita copy linknya. Setelah itu, link ini akan kita bagikan kepada siswa yang akan menjawab dari kuis ini. Mungkin demikian pemaparan saya mengenai penggunaan Google Form dan Quizzes dalam membuat LKPD. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan tutorial ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.